Eh, Sebelum kita mulai, aku mulai perkenalan diri dulu ya. Oh, good evening. Thank you for joining this English course. Please introduce myself. My name is Anggita Novria, but you can call me Miss Gita. Yeah, I will be your English tutor for this month. And as you can see, here is my background. Yeah, I work as in Krista English course, as an English tutor for about 1.5 year. And previously, I worked in multinational companies as a secretary and receptionist. And for the fun facts, I have 13-year-old son, and my favorite color are red and pink. I love watching Netflix, and I like Indonesian food. And here is my social media if you want to follow me. Okay, Kak Angel, can you introduce yourself? Menggunakan bahasa Inggris, Miss. Iya, kalau boleh di open cam ya. Oke. Okay, Miss. My name is Angelia Putri Tampu Bolon. I'm 17 years old. Itu aja rasanya. Ada yang lain gak, Miss? Maybe what is your hobbies? My hobbies is singing and playing music. Playing music. You playing instrument? Music instrument? No, Miss. Mainin Piano apa? Piano, or ya. Piano kan termasuk instrumen juga ya. uh, So do you play piano? yes, Miss. Okay, nice. Oh, do you like watching Netflix or Um, Sedikit, a little? a little. Yeah. Previously, have you joined English course in previously? Sebelumnya pernah ini nggak join English course? Pernah waktu SD dan itu pun nggak serius, Miss. Oh, oke, udah lama ya. It's been a long time ago ya. Oke. Yes. Sebelumnya waktu tahu nggak levelnya apa? Terakhir waktu SD itu pakai grade-grade kan, Miss. Itu di Hmm, grade 5, tapi itu hampir apa kumon ya? KP2A. Di apa di KP2A itu maksudnya kumon atau Nama tempat lesnya KP2A. oh KP2A? Oke. Nah, kalau aku boleh tahu nih, kamu tujuan untuk mau kursus di sini tuh tujuannya untuk apa? Seka- Sebenarnya sekedar buat speaking kan, Miss, karena puji Hmm, Tuhan saya masuk di Fakultas Kedokteran, tapi saya hmm, sadar kalau speakingnya saya tuh kurang gitu. hmm. Di Fakultas Kedokteran juga kan banyak istilah itu ya, medis bahasa Inggris kan? Oh, wah keren ya kamu ya bisa masuk Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran apa? Universitas Palangkaraya. Oh, di Kalimantan. Bukan, iya. Oke, I see. Nah, terus kalau misalnya kamu join di sini, apa nih harapan kamu? Kamu pengennya belajar apa gitu? Maksudnya gimana, Miss? Nah, yang apa kan tujuan kamu dengan masuk ke kursus ini, ya? Apa nggak ada nggak yang pengen kamu harapkan gitu, ingin mempelajari apa gitu? Masuk ke kursus ini ya biar speakingnya lebih lancar. Terus eh, ini sih tujuannya sebenarnya mau ngasah dari awal lagi karena lihat TOEFL untuk orang-orang sekarang itu sangat perlu kan, Miss ya. Iya. Jadi ya itu Ya, mau dari. sebenarnya balik lagi sih ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi TOEFL itu kalau memang kamu ada goalnya apa, ya, misalnya em, mau mau melamar pekerjaan. Kalau cuma hanya melamar pekerjaan di Indonesia aja, aku rasa sih belum perlu ya kalau TOEFL, karena TOEFL itu kan relatif cukup mahal ya.
Dan dia ada batasan, ada expired date-nya gitu loh. Kalau nggak salah rentang waktunya itu kalau nggak salah ya, sekitar 2 tahun gitu. Nah, kecuali kalau memang kamu ada tujuannya, kamu mau masuk melamar ke CPNS, BUMN, mau melanjutkan studi ya, S2 atau melanjutkan apalagi pendidikan di luar negeri gitu ya. Nah, kalau ada tujuan-tujuan yang seperti itu, kamu baru boleh ya. Maksudnya menurut aku ya, menurut hemat aku ya. Dan aku juga udah tanya-tanya sih sama tutor-tutor aku ya, apa senior tutor aku yang di atas aku yang sudah berpengalaman juga mengajar. Menurut mereka ya TOEFL itu it's not really important ya. Jadi kalau misalnya kamu mau apply ke perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, yang penting kamu bisa menunjukkan bahwa kamu itu bisa berbahasa Inggris. Jadi nggak perlu sertifikat sih, ya nggak Dan perlu ya, sertifikat. Nah, kalau memang tujuan kamu adalah untuk melatih kemampuan speaking, ya conversation, nah balik lagi kita harus mempelajari tentang grammar ya. Oke, ini aku share ya, aku ada materi ya untuk dipelajari. Itu adalah nanti tuh masuk ke sebentar. Simple present ya. Tenses yang paling dasar dulu deh. ya. Ini aku akan share materinya ya. Pada terima belum? Aku share di grup. Kak Everest kemarin ada PR ya? Kemarin aku kasih PR nggak sih? Iya, Miss, tapi sorry banget aku belum nyelesain. Oh gitu. Soalnya aku kemarin lagi ada acara. Hmm. Ya udah, tapi nanti kita bahas di sini ya, sama-sama aja. Iya, boleh. Bentar ini. Apa? Atau mau Enggak, dibahas lagi. dari gimana? Enggak, ini lagi buka dokumen yang Miss kirim. Oh, iya, lagi loading sebentar. Nah, jadi untuk Oke. mempelajari itu ya, mempelajari untuk lancar dalam berbicara bahasa Inggris ya, kan sebenarnya bahasa Inggris itu ada banyak tenses ya, ada 16 tenses. Nah, tapi yang biasa yang digunakan sehari-hari itu hanya 5 tenses dari 16 tenses yang ada. Nah, sementara kalau kamu memang tujuannya mau ikut TOEFL, baru kamu apa ya, harus menguasai ke-16 TOEFL, ke-16 tenses itu ya. Yes. Tapi kalau hanya untuk speaking aja, hanya 5 tenses saja, yaitu simple present tense, simple past tense, simple future tense, present perfect, dan present continuous. Ya. Nah, yang paling banyak digunakan itu adalah simple present tense ya. Nah, kalau other tenses itu mungkin sekitar 1% aja ya. Ya, jadi materinya malam hari ini kita akan mempelajari tentang simple present tense. Yang mulai dari pengertian, rumus, juga berikut contoh-contoh kalimatnya ya. Oke. Nah, jadi simple present tense ini adalah tenses ya, yang digunakan ketika suatu kejadian ini sedang berlangsung saat ini juga, atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Ya, jadi kebiasaan, karena seringnya apa berulang kali, suatu aktivitas yang dilakukan berlangsung berulang kali, maka menjadi kebiasaan. Jadi tenses ini merupakan tenses ya yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi untuk rumusnya ya, untuk membentuk kalimat ini biasanya digunakan kata kerja bentuk pertama ya, atau kata kerja dasar. Jadi kecuali untuk kata ganti orang ketiga. Jadi kata ganti orang ketiga itu adalah she, he, dan it ya. Untuk kata ganti untuk subjek yang tunggal. Tunggal itu artinya cuma ada satu. Sementara kalau misalnya they, you, we, sama I, itu baru menggunakan verb one. Tapi kalau misalnya kalimat yang subjeknya kata ganti orang ketiga tunggal, maka menggunakan verb one ditambah s atau es. Ya, contohnya bisa dilihat nih di tabel berikut ini ya. Jadi misalnya subjeknya I, you, they, sama we, maka verbnya hanya go. Ya, sementara kalau subjeknya she, he, dan it, maka verbnya itu go-nya ditambahkan es ya. Jadi bacanya goes. Jadi kalau misalnya subjeknya I go to the school by bus. Nah, kalau subjeknya she goes to the school by bus. Nah, bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga, yaitu she, he, dan it itu tergantung ya
dari akhiran kata kerja atau verbnya tersebut. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran O, CH, SH, X, SS, atau Z, maka ditambahkan ES. Contohnya go. Go ini berakhiran apa? Berakhiran O kan? Maka menggunakan ES menjadi dari go jadi goes. Begitu juga dengan catch. Catch ini kan akhirannya CH ya. Maka menjadi catches ketika ditambahkan ES. Was akhirannya SH maka menjadi washes. Kiss akhirannya XS menjadi kisses. Box ya akhirannya X maka menjadi boxes ditambahkan ES. Fix akhiran X juga maka menjadi fixes ya. Selanjutnya untuk poin yang kedua ya, untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan ditambahkan y, maka hilangkan y-nya dan tambahkan ies. Contohnya ya, carry. Carry ini kan sebelum kata huruf y itu kan ada huruf konsonan ya, r. Jadi carry menjadi carries ya. Jadi y-nya dihilangkan terus diganti dengan ies. Ya, carry menjadi carries. Begitu juga dengan study menjadi studies. Ya, worry menjadi worries, marry menjadi marries. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran huruf vokalnya sebelum huruf y, maka cukup ditambahkan s saja. Contohnya play. Play ini kan sebelum huruf y itu kan ada huruf vokal yaitu a. Maka hanya ditambahkan huruf s. Play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys ya. Nah, ini bisa kita lihat ya contoh kalimatnya. Jadi ini berikut ini adalah contoh kalimat yang bisa kamu gunakan ya. Untuk yang pertama ya, untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini ya. I take the motorcycle to the office ya. Nah, saya pergi ke kantor dengan menggunakan motor ya kan. Dalam bahasa Indonesianya artinya seperti itu. Nah, dia kan pasti ke tiap hari ya ke kantor. Tiap hari ke kantor menggunakan sepeda motor ya. Kemudian the train to Bekasi leaves every hour. Ada yang tahu nggak kenapa ini leaves? Kenapa bukan leave? Kenapa pakai S? Karena the train itu it. Ya, karena the train itu ya, the train itu kan benda. Maka pronounnya, subjek pronounnya itu adalah it ya. It itu yang sekitaran kita ya, benda yang di sekitaran kita. Masuk anjing, hewan, kucing, ya, it. Ya, selanjutnya, George sleep 7 hours every night during the week. Nah, kalau yang tadi kan kereta ke Bekasi perginya setiap jam. Karena ada kata setiap, maka pasti menggunakan simple present tense ya. Terus ini the train ke Bekasi kan perginya atau berangkatnya setiap 1 jam sekali. Jadi itu kan setiap 1 jam itu udah rutin gitu ya. Berlangsung berulang-ulang. Maka menggunakan simple present tense. George sleep 7 hours every night during the week. Ya. Si George ini tidurnya 7 jam ya setiap malam selama seminggu gitu ya. Jadi ini kan artinya berulang ya, berlangsung saat ini. Yang kedua untuk menunjukkan suatu fakta. Contohnya fakta bahwa Presiden Republik Indonesia itu adalah Joko Widodo atau Jokowi. Itu kan suatu fakta. Atau fakta bahwa ular itu tidak mempunyai kaki. Fakta bahwa Indonesia terdiri dari 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Maka fakta-fakta seperti ini ya bisa menggunakan simple present tense. Jadi the President of Indonesia is Joko Widodo dalam bahasa Inggris. Atau a snake has no legs. Ya. Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Nah, yang poin ketiga adalah untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau dalam bahasa Inggris kebiasaan itu disebut juga dengan habit. Ya. Yang pertama, Doni gets up early at 5 o'clock every day. Kan setiap hari nih. Jadi setiap hari dia bangunnya jam 5 pagi. Nggak pernah terlambat, tidak pernah lewat. Jadi selalu jam 5 ya. Makanya di sini disebut juga sebagai kebiasaan. John takes a bath twice a day. John ini mandinya 2 kali sehari ya. Selalu 2 hari sekali. Maksudnya selalu 2 kali sehari gitu ya. 2 kali, nggak pernah lebih dari 2 kali. Jadi itu suatu kebiasaan. Every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Nah, setiap Lebaran, setiap tahun Lebaran kan semua orang tuh pasti mudik ya. Nah, kayak gini tuh ya
Semuanya itu kan terjadi atas kebiasaannya. Jadi seperti itu. Nah, dalam simple present tense itu terdiri dari 3 jenis kalimat ya. 3 jenis kalimat itu terdiri dari simple present tense afirmatif, yaitu kalimat positif, simple present tense negatif, dan simple present tense interrogatif atau kalimat tanya. Nah, ini ya rumus-rumusnya. Jadi untuk membentuk kalimat afirmatif, maka rumus ini yang dipakai. Subjek ditambahkan verb one atau verb dasar, baru objek. Maka tapi kalau nggak ada verbnya, maksudnya to be ini sebenarnya kan termasuk juga sebagai verb. Maksudnya verb yang sifatnya action ya, seperti bermain, belajar, terus apalagi bermain, seperti itu. Maka kalau tidak ada kata verb yang action seperti itu, maka menggunakan to be. Ya. Jadi misalnya seperti ini, contoh simpelnya. Susi Pujiastuti is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Susi Pujiastuti adalah Menteri Perikanan dan Kelautan. Nah, di sini kan nggak ada verb yang bentuknya action ya atau aksi. Ya kan? Maka menggunakan to be. To be untuk Susi Pujiastuti adalah is. Ya, karena Susi Pujiastuti kan kalau subjek pronounnya adalah she, ya kan? Karena dia perempuan. Nah, kemudian she reads Harry Potter books every day. Ya, karena she ya maka ada kata kerjanya read maka menggunakan s. Harry Potter books every day. They watch new movies every Sunday. Nah, karena ada kata kerjanya dan ada day-nya. Kalau day balik lagi dilihat lagi rumusnya yang di awal. Kalau they, I, you, they, maka tidak perlu lagi ditambahkan s ya. Jadi hanya yang ditambahkan s itu hanya she, he, it dan hanya untuk kalimat positif. Selebihnya balik lagi ke bentuk pertama. Nah, kemudian untuk simple present tense negatif. Nah, kalau misalnya ini ya, kalau ada kata kerjanya maka menggunakan don't atau doesn't ya. Tapi kita harus cek dulu nih ya, kita harus analisa dulu subjeknya. Kalau subjeknya I, we, you, they, maka auxiliary verb yang digunakan adalah don't. Tapi kalau he, she, it, maka auxiliary yang digunakan adalah doesn't. Ya, itu kalau ada kata kerjanya, kata kerja yang bersifat action tadi ya. Tapi kalau tidak ada kata kerjanya, maka digunakan to be. Nah, jadi setelah subjek, to be dalam simple present tense kan adalah is, am, are. Baru digunakan not. Baru kemudian diikuti oleh objek. Di contohnya, masih kalimat yang sama seperti tadi, hanya dalam bentuk negatif. Susi Pujiastuti adalah bukan Menteri Perikanan dan Kelautan. Susi Pujiastuti is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Jadi setelah to be ditambahkan not. Ya. Kemudian, she doesn't read Harry Potter books every day. Nah, jadi kalau ada kata kerjanya, dasarnya itu diletakkan sebelum kata kerja. Begitu juga yang ini. Karena they, maka menggunakan don't. They don't watch new movies every Sunday. Jadi perhatikan ya, untuk subjek bentuk ketiga, yaitu she, he, it, maka setelah kata don't atau doesn't, bentuk verb ini tidak perlu ya ditambahkan s atau es. Nah, ini kita masuk ke kalimat pertanyaan atau yang disebut dengan interrogatif. Simple present tense interrogative. Nah, ini adalah rumusnya ya. Jadi yang tadi di negative sentence itu kan ada do, ada don't sama doesn't ya. Nah, kalau di interrogatif maka not-nya itu dihilangkan. Jadi hanya do dan does. Tapi itu dipindah ke depan. Baru diikuti oleh subjek, tambahkan verb one dan diikuti oleh objek. Tapi kalau tidak ada kata kerja maka menggunakan to be. To be dalam simple present tense adalah is, am, are ditambahkan subjek dan objek. Ya. Jadi contoh kalimatnya, does she read a Harry Potter book? Apakah dia membaca sebuah buku Harry Potter? Gitu kan? Do they watch a new movie every day? Apakah mereka menonton sebuah film baru setiap hari? Do you play basketball every morning? Apakah kamu bermain sepak bola setiap pagi? Ya. Jadi apabila ada kata kerja atau verb maka berupa to be atau modal maka tidak perlu lagi menggunakan kata do atau does ya. Nah, contohnya ya yang tidak ada kata kerjanya ya maka menggunakan to be. Is Susi Pujiastuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries? Apakah Susi Pujiastuti adalah Menteri Perikanan dan Kelautan ya?
Are you new to this English course? Apakah kamu baru berada di kursus bahasa Inggris ini gitu ya? Are they football fans of Persija Jakarta? Apakah mereka fans sepak bola dari Persija Jakarta? Nah, karena di sini tidak ada kata kerja yang bersifat action, maka menggunakan to be. To be itu ya, is MR. Nah, kemudian ini adalah rumus WH question ya, dengan simple present tense. Kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan WH question? Ada 5W dan 1H? Ada. Tahu apa aja? When, Mm-mm. where, what, who, how, Mm-mm. satu lagi, Why? why. Ya, jadi ini ya cara menyusun kalimatnya. Jadi kalau kalimatnya positif seperti subjek tambahkan be. Tapi kalau kalimatnya interrogatif maka menanyakan subjek. Jadi who atau what ditambah be. Ya, be itu adalah to be ya, singkatan. Ya, am, is dan are. Kemudian whose itu atau which ya bedanya apa? Ini artinya untuk menanyakan subjek. Ya, kemudian untuk menanyakan adverb menggunakan when, where atau why. Atau bisa juga menanyakan adverb bisa menggunakan how. Ya, untuk kalimat interrogatif juga bisa dilihat di sini ya. Nah, contohnya nanti kita praktis ya sama-sama. Sampai sini ada yang mau bertanya? Miss, ini bentar-bentar. Ini tadi yang kalau misalkan do itu berarti itu tuh pertanyaan di depan gitu ya? Kalau pertanyaan, kalau memang pertanyaan, nah, maka kalimat pertanyaannya atau kata bantunya adalah do atau does. Tapi dilihat lagi nih subjeknya. Jadi kamu harus ingat nih, kalau subjeknya si, he, it, maka pakai kata bantu apa untuk pertanyaannya? Auxiliary verb yang digunakan apa untuk si, he, it? Does. Ya, kalau misalnya I, you, they, maka menggunakan kata bantu apa? Do. Iya, seperti itu ya. Oh, oke. Nah, terus kalau misalnya interrogatif, maka menggunakan do atau does. Tapi kalau dalam negatif, ya pakai ditambahkan not. Ya, jadi kalau disingkat don't atau doesn't. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada lagi yang mau bertanya? Aku panggilnya Kak Angelia atau Kak Lia atau apa ini? Dua-duanya boleh, Miss. Angel Oh, Kak boleh. Lia aja kali ya. Nggak ada, Miss. Nggak ada omongan. Nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke exercise ya. Aku ada exercise. Bentar. Hmm. Oke ya. Aku punya ini ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia nanti kalian translate ya. Hmm. Coba. Apakah Susi Pujastuti Menteri Kelautan dan Perikanan? Coba dari Kak Lia dulu. Kak Lia, Yes, how do Miss. you say it in English, Kak Lia? Eh, apakah Susi Pujastuti Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Pujiastuti, Menteri Perikanan, Menteri Perikanan apa ya? wait, Miss.
The ministry. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Fisheries, ya. Fisheries. Susi Pujastuti, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Ya, selanjutnya Kak Everest ya. Budi belajar dengan giat untuk ujian nasional. Bentar. Berarti dengan giat Belajar apa? study. Ya. Beda ya kalau misalkan study sama studying tuh apa ya, Miss? Bedanya yang satu itu artinya sedang dilakukan, yang pakai jadi verb ya. Study itu kan termasuk verb ya, kata kerja. Tapi kalau semua verb yang ditambahkan dengan ing itu artinya saat itu juga sedang dilakukan. Saat itu juga. Misalnya kamu saat ini lagi belajar nih. Lagi belajar. Maka kamu I am studying right now gitu. Aku sedang belajar saat ini. Ya. Jadi nanti deh, itu kita akan masuk lagi pembahasan. Untuk sekarang ini kita masuknya simple present tense ya. Nanti ada lagi sih itu ya. Nanti akan kita pelajari juga. Sekarang Budi belajar dengan giat untuk ujian nasional. Budi, tadi kan kata kerjanya study kan? Iya. Tadinya pakai S apa enggak nih? Enggak. Kenapa enggak? Karena Budi belajar. Karena kan dia udah melakukan gitu loh, dia udah belajar. Kan kalau misalkan kalau studying itu sedang itu nggak sih? Iya. Lagi dilakukan gitu. Iya, kalau study memang untuk yang lagi dilakukan saat ini, ya. Tapi ini kan bukan studying. Kita bukan itu nanti kita masuk ke apa namanya? Continuous tense ya, present continuous tense namanya. Present namanya tensesnya adalah present continuous tense ya. Nah, saat ini kan kita sedang mempelajari simple present tense. Ya kan? Nah, coba boleh dibuka lagi materinya yang tadi udah aku share. Cara rumusnya apa di awal? Bentar. Berarti, bentar, Miss. Kalau misalkan Pak Budi gitu, itu kita nyebutnya nama atau kayak pakai he atau Ya, namanya tetap Budi kan. Cuma Budi itu kalau misalnya dalam apa subjek pronoun ya atau kata gantinya apa? Kata ganti untuk orang ketiganya kan Budi itu dia laki-laki kan. berarti Jadi kata kerjanya pakai S apa enggak? Kata kerja Kata kerjanya perlu enggak, ditambahin S apa enggak? Enggak, karena pakai deh. Dia Pakai. karena dia laki-laki, itu kan he. Iya, jadi benar ya. Karena Budi itu kan adalah kalau kata ganti pronounnya atau kata gantinya dalam bahasa Indonesia itu pronoun itu adalah kata ganti ya. Budi itu kan kata ganti orang ketiganya apa? Kata gantinya he. Iya, jadi semuanya. Jadi kamu jangan terkecoh gitu ya, karena tadi kan cuma dibilang hanya he, she, dan it yang menggunakan verb ditambah s atau es. Nah, terus kamu bingung nih, kalau Budi kira-kira pakai nggak ya? Soalnya kan dia bukan he, she, it gitu ya. Tapi artinya Budi itu termasuk karena dia laki-laki ya. Jadi nanti Budi, ayah, misalnya nanti ada gitu ya, ada ibu gitu. Ya, terus nanti orang tua. Nah, nanti kamu akan ketemu ya dengan subjek-subjek seperti ini dan kamu harus bisa nih menganalisa. Kalau Budi itu kira-kira masuknya he, she, it, atau I, we, you, they, atau orang tua nanti masuknya kemana gitu ya. Nanti kita akan pelajari itu ya. Sekalian saat ini juga. Nah, jadi kalau Budi maka menggunakan verbnya ditambahkan
IES kan? Ya, Berarti his gitu. studies. Oh, gimana Budi. sorry? Budi, Budi kan Budi nih. Budi Heeh. ya. Budi ini nggak diganti-ganti ya. Cuma Oh iya iya. kita mikir aja di otak kepala kita gitu ya. Oh, Budi ini kan kata ganti pronounnya itu adalah he. Maka kalau he, dia itu kata kerjanya menggunakan apa tadi? Kalau study y-nya I, dihilangkan, it. baru ditambahkan IES. Ya kan? Oh, bentar, mana He tadi? studies. Ya. Dengan giat untuk ujian nasional. Jadi gimana? Bingung nih sebentar. Bingungnya gimana? Bingungnya gimana? Hmm, tunggu. Kan belajar. Kalau dengan itu disebutnya kayak gimana, Miss? So hard. Kalau itu kan setahu aku So gimana? hard. So hard. Ya. Giat. Maksudnya study so hard. Study Dengan so giat hard. dengan keras gitu ya? Apa? Study. Maksudnya bekerja apa sih dengan giat tuh dengan keras gitu kan sih maksudnya, Miss? Iya, dengan giat, dengan tekun. Gimana sih dia kalau misalnya belajar dengan tekun, itu dengan giat maksudnya. Dengan giat, itu artinya dengan tekun. Belajarnya tuh sungguh-sungguh gitu loh. Hmm, Ya. Jadi, studies so hard itu disebut dalam bahasa Indonesia, belajarnya tuh dengan giat atau belajarnya dengan sungguh-sungguh. Ya. Untuk ujian oke. nasional, bahasa Inggris ujian nasional apa? Kalau ujiannya aku belum tahu tapi eh, atau ujian itu ujian biasa aja, Miss, kayak ujian nasional. Ujian Yes. nasional, sebentar. Ujian nasional apa? Nasional, ya benar. Nasional kan nasional. Cuma tulisannya beda kan. Kalau yang versi Indonesia nasional pakai S. Kalau yang Tapi versi luar kalau negeri kan pakai T. Inggris pakai T. Cuma pengucapannya sama, nasional. Berarti eh, Budis Nasionalnya yang sama. Nah, ujiannya apa? ujian tuh bentar. Apa ya, Miss? Examination. Examination. Coba kamu rangkai kalimatnya. Tadi kan udah aku kasih tahu tuh. Mm-mm. Berarti bentar. Buddhist studies so hard for gimana sih? Examination nasional. Dibalik ya. Jadi national examination. Jadi Oh, budinya nggak pakai S. Yang pakai S kan cuma studies-nya aja. Jadi Budi studies so hard for national examination. Atau kalau disingkat boleh, national exam boleh. oh, Coba, Buddhist studies so hard for national exam. exam. Ya, Oh, exam. Ya. Selanjutnya Kak Lia. Ibu membawa bayi dengan kereta dorong. Ibu bayi dengan mom Hmm? mom brings Coba diterusin dulu nanti aku koreksi. kereta. Mom brings baby. Mom brings baby and stroller. Dengan kereta bukan dan ya. Coba deh. Kalau N kan dan. Kalau In ini dengan. stroller. Apa? In stroller. Install. Oke, jadi aku koreksi ya. Jadi bring di sini hanya bisa digunakan untuk membawa buku ya, membawa buah seperti itu. Tapi kalau membawa bayi itu tidak bisa menggunakan brings ya. Jadi harus menggunakan carry. Carry.
Kalau mom carry-nya pakai S atau gimana? Pakai Pakai S. pakai IS. IES ya. Jadi bacanya Carries. ya. Jadi kemudian bayi ya, maka menggunakan the baby. Jadi kan bayinya ini udah pasti ya. Kalau udah pasti baru ditambahkan the. Jadi apa misalnya kalau bendanya atau apa sudah pasti, maka bisa menggunakan the. Kayak misalnya the building, gedung itu. Maka kan gedungnya udah pasti. Jadi itu pakainya the. Terus kemudian dengan kereta dorong. Ya, strollernya udah benar, tapi dengannya itu yaitu with. Ya, with the. Coba in complete sentence, jadi gimana? Mom carries the baby with stroller. With the stroller. With the stroller. Ya, mom carries the baby with the stroller. Kak Everest. Macan mencoba memakan rusa. Bentar. Rusa tuh Rusa apa? bentar, aku pernah dengar. Mm-mm. Rusa, deer bukan sih? Benar ya, benar ya, Bener. Oh, benar. Coba jadi berarti macan itu tiger. ya. Tigers try eating deer. Nah, jadi Eating kalau simple present itu kata kerjanya semua menggunakan verb one, bentuk dasar, tanpa ada tambahan ing. Ya, nanti kalau kita nanti masuk ke apa tenses, judulnya adalah simple present continuous, itu baru pakai ing, verb ing. Nah, jadi untuk simple present tense nggak ada yang pakai ing, semua pakai verb one. berarti tiger try eat deer. Try to eat ya, try to eat. Nah, try-nya ini eat. pakai tambahan es atau s gitu nggak? Bentar. Try. Oh, enggak. Kenapa enggak? Karena try. Sebentar, mana tadi? S-nya tuh kalau S itu untuk menunjukkan suatu kebiasaan. Gimana? Kalau S itu bukannya banyak gitu ya, Miss? Beda ya. Itu memang untuk plural ya. Tapi kan itu bukan kata kerja. Kalau kata kerja nggak bisa. Kalau misalnya untuk menunjukkan jamak itu kan kata apa? Kata benda, ya kan? Kata benda. Kalau pakai S ya. Kalau ini beda ya. Ini kan kata kerja. Nah, jadi di sini kata kerjanya kalau dalam simple present tense, kata kerjanya itu kalau misalnya untuk subjek ketiga tunggal, ya, kalau misalnya subjeknya adalah sendirian, sendirian aja. Ini yang paling gampang aja ya, aku kasih tahu kamu ya. Jadi kalau subjeknya tuh sendirian tunggal, ya, kalau dia laki-laki, dia perempuan, sama it, ya, itu kan subjeknya sendirian kan, Iya. benar kan? Iya, iya. Jadi kalau yang termasuk it apa aja? Yang termasuk it? It itu kalau Yang termasuk, orang ntar lu ya, yang termasuk dia laki-laki dia perempuan kamu udah tahu kan? Yang mana aja? Soalnya ayah, ibu itu kan pasti masuk. Kalau ayah masuknya dia laki-laki, kalau ibu kan masuknya dia perempuan. Nah, semua teman-teman yang teman-teman namanya laki-laki, namanya perempuan kan pasti masuknya ke dia laki-laki dia perempuan. Kalau sendirian ya. Terus kalau misalnya it itu semua hewan, ya, semua benda yang di sekitar kita kalau dia tunggal maka itu it. Nah, tiger di sini dia satu atau banyak? satu.
Nah, kalau satu artinya dia termasuk apa? Tunggal. Ya, it kan? Ah, Jadi verbnya menggunakan S atau ES atau nggak perlu apa gimana? hmm, nggak perlu karena dia tunggal. Berbalik ya, Kak ya. Jadi Oh, kalau yang tunggal itu perlu pakai S, tambahan S. Tunggal. Kan he, she, it tadi. He, she, it. isi. Coba lihat lagi deh materinya. Kalau he, she, it itu perlu pakai verbnya ditambah S atau ES. Tapi kalau I, we, you, they, ingatnya aja yang gini. Ayu Dewi. Ayu Dewi ya. Ayu Dewi. Heeh. Ayu, we, they, atau Ayu Dewi, maka verbnya itu hanya menggunakan verb one. Jadi kalau subjeknya plural atau jamak ya, lebih dari satu, maka menggunakan verb one. Nah, tiger di sini ada berapa? Satu. Satu. Maka menggunakan verb one-nya menggunakan S atau ES. Nah, jadi try, bentuk pertamanya try. Kalau ditambahin ES atau S, jadi bacanya apa? Tries. Ya, Tries. tries. Ya, benar. Coba di incomplete sentence jadi gimana? Tiger tries eat deer. Tiger tries to eat the deer Oh ya, iya, yang tuh. benar. Nah, aku mau tanya nih sekarang. Kamu lihat kan di situ, tries itu kan mencoba ya, mencoba memakan. Kan di situ ada dua kata kerja, ya mencoba sama memakan. Mm-mm. Tapi kenapa memakannya menggunakan verb one? Setelah kata to, tiger tries to eat the deer. Kenapa? Kenapa nggak pakai es juga? Kan tiger. Hmm, S. Karena itu tadi ya yang it itu tadi Miss yang Bukannya kalau it itu kata kerjanya harus menggunakan s dan es gitu. hmm, try. Kira-kira tahu jawabannya nggak? Bingung Miss. Bingung. Mau tahu jawabannya? Mau. Ya, jadi karena di situ di depan kata kerjanya it itu adalah kata to, ya. Jadi kalau diawali dengan kata to, kata kerja yang diawali dengan kata to itu memang harus menggunakan verb one. Ya, kita sebutnya itu adalah infinitif, ya. Kita sebutnya adalah infinitif. Jadi infinitif itu adalah kata kerja yang diawali dengan huruf to, tapi setelah huruf to harus diikuti oleh verb one. Maka tidak bisa menggunakan es atau apapun itu ya. Jadi setelah kata to harus selalu diikuti oleh verb one. Memang sudah seperti itu ya pakemnya. Namanya itu adalah infinitif. Jadi tiger tries to eat the deer. Ya, Tiger try tries. to Tries. tries Mm-mm. tries to eat Mm-mm. deer. The deer. Kan rusa. Rusa yang itu. Rusanya itu udah pasti ya. Oh, kalau pasti pakai the gitu, Miss. Ya, kalau udah Tapi pasti pakai the. Kayak misalnya, tapi semua hal atau gimana? Kalau enggak, the itu. enggak. Jadi misalnya kayak gini. Matahari terbenam di mana? Di barat. Di timur apa di barat? Matahari. Di barat. Barat. Ya, di barat ya. Jadi kalau misalnya matahari itu kan cuma ada satu. Maka menggunakan the sun. Kalau misalnya kayak gini, matahari kan cuma satu, bulan cuma ada satu. Itu kan artinya udah pasti kan, maka menggunakan the. Jadi the sun, the moon, karena cuma ada satu. Kalau misalnya apalagi bintang, bintang kan ada banyak, awan juga ada banyak. Jadi menggunakan kalau banyak menggunakan
Ya, itu bedanya. Nanti sih kita akan masuk ke ada materi itu juga ya. Itu judulnya adalah artikel ya. Dalam bahasa Inggris itu termasuk artikel. Jadi ada artikel ada artikel an, dan ada artikel the. Nah, bagaimananya caranya kita membedakan 3 artikel itu? Kapan kita harus menggunakan kapan kita harus menggunakan an, dan kapan kita harus menggunakan the. Jadi intinya kalau misalnya udah pasti ya, sudah pasti kayak misalnya tadi sudah spesifik gitu ya, matahari cuma ada satu, maka menggunakan the. Bulan cuma ada satu, maka menggunakan the. Kalau sudah pasti, misalnya nama gedung, misalnya dia sedang menuju ke gedung atau gedung kantornya ya, atau gedung itu, kan artinya itu gedungnya udah pasti itu gedungnya gitu ya. Jadi he go to that, goes atau she goes to the office, ya kan? Kantornya itu sudah pasti gitu ya. Berarti pakai the. Pakai the. Nah, kalau misalnya nanti dia ada materi itu. Jadi kalau misalnya antara kapan harus menggunakan kapan harus menggunakan en, kamu udah tahu belum? Kalau itu kalau an itu yang ada a i u e o-nya itu nggak sih? Ya, itu huruf vokal maksudnya. Ya. Terus Terus yang kalau a yang itu kata benda bukan sih, Miss? Kata benda ya, kata benda. Jadi kalau misalnya kata benda, jadi itu kan atau en itu adalah artinya sebuah Kayak abut atau gitu. satu itulah ya, atau artinya satu buah. Sebuah itu kan satu buah ya. Jadi kalau misalnya ada kata benda yang awalannya itu hurufnya vokal atau konsonan gitu ya, kalau hurufnya konsonan baru menggunakan apa? Ya, misalnya apa? Kunci, a key, ya kan? Pakai a key. Ya kan? Karena huruf depannya kan apa? Vokal apa konsonan? Konsonan Vokal kan ya? ya? Oh, konsonan. Ya, kalau apple pakainya apa? Apa? En. An. Karena dia a. Ya. Pakai Kalau sorry. orange, Kalau An. ya. an juga karena o. Kalau horse, kuda, A horse. Pakai kenapa karena horse? Ya, oke. Horse horse. ya. Kalau ini, unit pakai apa? An. Kenapa? Oh ya, ini unit ya. Masuknya a i u. Kalau apa lagi ya, sebentar. Itu dulu sih. Jadi kalau nanti pun ada huruf vokal yang bunyinya atau soundnya itu seperti huruf apa? Vokal, huruf konsonan yang seperti kalau misalnya bunyinya itu seperti huruf vokal, maka menggunakan en juga ya. Misalnya hour, tulisannya kan huruf vokal tuh, huruf konsonan, hour. Itu pakai apa? Atau en? Hour gitu maksudnya, Miss. Kenapa? Karena Hour. huruf konsonan. An. Hour tuh tulisannya depannya o bukan sih? Iya, depannya H, tulisannya gini, hour. Iya. Pakai apa? Ya. An. Miss. Pakai apa kali ya? Pakai an, Miss. Ya, kenapa an? Karena cara bacanya hour gitu, pakai a gitu huruf vokal. Cara bacanya O, kan hour. Hours. O, ya. Jadi ini cara bacanya itu mirip kayak gini ya. Tulisannya kan hour. Tulisannya hour, tapi hanya nggak dibaca. Jadi dibacanya itu hour. 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 Sama kayak kami ya. Hour. Ya. Tapi karena suaranya mirip dengan vokal, maka menggunakan en. Ya, makanya kan kalian kalau belajar jam tuh ya,
pasti dengarnya an hour, 1 jam. Tapi kalau misalnya bukan 1 jam, maka hours. Belakangnya pakai S. Jadi kalau misalnya depannya udah pakai E, nggak usah lagi di belakangnya pakai S. Tuh, Hours. ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya apa? Ya, suara maksudnya depannya kalau misalnya dilafazkan dibunyi-bunyi gitu pas bunyi itu kayak tadi hour gitu ya. Maka suaranya kan lebih mirip ke vokal, ya kan? Jadi Hour. harus menggunakan en. Walaupun itu tulisannya vokal apa konsonan gitu ya. Selanjutnya Kak Lia. Sebentar ya. Kereta berangkat pukul 6 pagi. Kereta berangkat pukul 6 pagi. The train Mm, leaves at 6 o'clock. Paginya di mana paginya? Oh, apa tadi? Kereta berangkat jam 6 pagi. Ya. The train leaves. Gimana ya? Jadi the train tadi udah benar ya. The train Leaves at 6 6 pagi. Bisa menggunakan AM, bisa menggunakan in the morning ya. Jadi AM itu tahu kan artinya AM. Kalau yang udah belajar jam kemarin Kak Everest udah belajar jam kan. Jadi AM Ya. itu singkatannya ante meridian. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh Kak? Masih ingat nggak? Kalau AM itu dari jam 00 pagi sampai ke bentar. Sampai ke 12.00. 12 apa? Iya, Tadi kan 00 12. pagi. Jadi ini sampai 12 apa? Bentar. Kan kalau misalkan AM itu dari 00 pagi sampai kalau siang itu Siang sampai itu apa? siang itu PM ya. Ya. Nah, Jadi itu dari jam masih 12 dari jam 12 dari 00 sampai jam 12.00 karena bisa pakai AM sama bisa pakai PM. Tapi jadi kalau udah lewat sedetik aja itu udah pakai PM sampai di jam 2 di jam 00 juga. ya, jadi Ya, patokannya jam 12 ya. Jam 12 ya. Atau kita sebutnya kan 00. Jadi dari jam 12 malam ke sampai jam jam 12 12 siang. pagi. Ini Oh, AM. 12 ya. AM. Kalau PM, post meridian ya. Singkatannya apa? Post meridian kan? Itu dari jam berapa sampai jam berapa? PM. Dari jam 12 siang sampai jam 12 pagi. Malam dong. Malam. Ya. Oh iya, malam. Ya. Jadi AM itu gini ya. Bisa lihat di Zoom chat ya. AM itu antemeridian dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Ya, kalau PM post meridian 12 siang sampai 12 malam. Jadi the train leaves at 6 a.m. 6 a.m. Ya. Coba itu kan tadi kalimat positif tuh, Kak Everest. Coba dirubah jadi kalimat negatif. Bentar, aku lihat ini. Duh. Mana sih? Bentar, terus. Negatif. Tadi gimana, Miss? Tadi kereta berangkat, kan tadi kalimat positifnya kereta berangkat pukul 6 pagi. Ya kan? Ya, Terus jawaban dari Kalia kan the train leaves at 6 a.m. Coba dirubah, itu kan tadi kalimat positif. Coba dirubah jadi kalimat negatif dari kalimat positif.
Kalimat negatif tuh yang interrogatif itu ya, Miss? Itu interrogatif itu tanya. Kan ada Oh, kalimat negatif. Sebelum oh, sebelum interrogatif kan ada kalimat negatif. di atas. Ya, di atasnya interrogatif. Oh iya, kalimat yang bentuk tambah itu. Tambah itu positif. Heeh. Negatif itu kan minus gitu loh. Ya, jadi kamu tahu nggak apa ini maksudnya kalimat negatif yang disebut dengan kalimat negatif itu kalimat apa? Negatif. Kalimat yang ada kata tidaknya, tidak atau bukan, maka itu disebut juga sebagai kalimat negatif. Jadi kalau misalnya kan tadi itu kereta berangkat pukul 6 pagi, ya kan? Kalau dalam kalimat negatif jadi apa? Gimana? Kalian tahu? The train doesn't leave at 6 a.m. Ya, the train does not Oh, leave yang at 6 does. a.m. Jadi ditambahin does not, ya. Boleh disingkat, boleh dijabarin does not, ya. Kayak Does. gitu. Udah paham belum Kak Everest? Belumnya Yang kenapa nih? doesn't-nya itu sama itunya bingung. Yang Bingungnya gimana? apa? Yang positif sama negatifnya itu. Positif sama negatif. Nah, jadi kalau positif kan nggak pakai doesn't. Kalau positif. Ya. Nah, kalau negatif baru ditambahin kata doesn't kalau ada kata kerja. Ada nggak di kalimat itu ada nggak kata kerjanya? Kereta berangkat pukul 6 pagi. Ada kata kerjanya nggak? Enggak. Nggak Karena ada. Berangkat itu bukan kata kerja. kata kerja, Miss. Tapi Mm-mm. berarti kalau doesn't itu negatif ya? Iya, kalimat yang negatif menggunakan doesn't. Enggak, bukan artinya selalu pakai doesn't. Jadi kalau kalimat negatif itu ya kata bantunya kan menggunakan doesn't atau don't ya. Ya kan? Doesn't atau don't. Jadi tinggal dianalisa dulu nih subjeknya. Ya, kalau misalnya subjeknya she, he, it, maka menggunakan apa? Doesn't. Kan? Kalau misalnya kereta, kereta itu jadi apa? Pronounnya apa? Subjek pronoun untuk kereta apa? Kereta itu termasuk apa? Benda atau bukan? Iya. Nah, kalau benda artinya dia termasuk apa? Dia kan nggak bisa dikategorikan sebagai dia laki-laki, dia perempuan. Kereta kan nggak bisa dikategorikan sebagai dia laki-laki atau dia perempuan. Maka dia termasuk Pakai pakai the dong. bukan dong, it ya. It. Oh. Ya, jadi it itu digunakan untuk apa aja? Semua benda yang ada di sekeliling kita. Semua benda yang ada di sekeliling kita. Itu masuknya kategori it. Termasuk hewan. Hewan juga termasuk it. Tadi kan kayak tiger. Tiger masuknya it. Iya. Ya. Sampai sini udah paham? Berarti kalau benda sama hewan itu pakainya it, Miss. Iya. Mm-mm. Kalau apel masuknya apa? Bentar. Apel itu benda. Iya, jadi masuknya subjek apa dia? Maksudnya it. Iya, itu ya. Komputer masuk apa? It. Iya, Karena laptop? it. Iya, jadi semua benda yang ada di sekitar kita itu masuknya ke it. Ya. Jadi kalau kereta, mobil, apalagi sepeda, semua masuknya ke it. Nah, terus kereta berangkat pukul 6 pagi. Ada kata kerja kan? Iya. The Apa? train. The train itu, kereta itu kan artinya subjek. Karena dia terletak di awal kalimat. Ya kan? Kalau dia terletaknya di depan kalimat, maka disebutnya subjek. Kata kerja itu biasanya di tengah kalimat. Kamu tahu kan yang dimaksud dengan kata kerja itu apa aja?
belum. Kata kerja. Kata kerja itu misalnya bermain, belajar, makan, berangkat. Itu kata kerja. Oh, yang maksudnya yang aktivitas bergerak gitu, Miss. Ya, aksi. Yang sifatnya adalah Oh, iya. aksi. Ya. Terus apa? Mandi. Itu kan sebuah aksi. Ya kan? Jadi kalau misalnya berangkat, dia termasuk kata kerja atau bukan? Iya, termasuk karena dia bergerak. Jadi kalau gitu ada kata kerjanya kan? Kalau Iya. ada kata kerjanya maka menggunakan, tadi kan kita udah tahu nih subjeknya, the train itu jadi masuknya it. Maka kata auxiliary verbnya menggunakan apa? The Kata train bantu. it gitu ya. Does. Kan kata bantunya itu kalau nggak does not, doesn't. Kalau kalimat negatif sama don't. Tapi kamu harus menganalisa, tadi kan aku bilang, kamu harus menganalisa dulu siapa yang pakai does, siapa yang pakai do. Siapa aja yang pakai does? Yang Subjek pakai apa aja yang pakai does? ini tadi mana tadi bilang? Des itu ada she, he, it. Ya, yang pakai do? Ayu, Dewi. Ya, Ayu Dewi, Ayu Day. Nah, jadi kalau kalimat negatif kan tinggal ditambahin not setelah kata does. Kalau Begitu. negatif ya, Miss? Ya, kalau negatif selalu ada not-nya. Oke. Ya. Nah, jadi sampai sini udah jelas belum untuk kalimat negatif? Ya, kalimat negatifnya paham sedikit. Oke. Sedikit. Coba dibentuk jadi kalimat negatif jadi gimana? Tadi kan baru kalimat positif. Berarti the train does leaves at 6 a.m. The train. The train does gimana sih, Miss? Doesn't apa does? Ya, jadi kalau mau dipisah, mau disingkat, bacanya doesn't. Ya, doesn't. Tapi kalau misalnya mau dijabarin, bacanya does not. Berarti the train doesn't leaves at 6 a.m. The train doesn't leave at 6 a.m. Ya, udah benar. Coba Kak Lia sekarang. Dari kalimat negatif dirubah menjadi kalimat Interrogative. ya interrogatif. Does the train leave at 6 a.m.? 6 a.m. ya bacanya. 6 a.m. Ya, benar ya. Does the train leave at 6 a.m.? Berarti Ya. Jadi kan itu kata bantunya ya auxiliary verb. Dalam bahasa Inggris kata bantu itu adalah auxiliary verb. Does-nya itu dipindahkan ke depan. Not-nya jadi hilang. Karena dalam kalimat tanya tidak lagi menggunakan not. Tapi tetap menggunakan kata does atau do. Tapi dipindah ke depan. Ya. Udah jelas belum? Dan kalau misalnya kalimat tanya atau kalimat negatif, ya kata kerjanya itu balik lagi ke verb one. Kata kerjanya balik lagi ke verb one. Walaupun dia itu si he it, ya walaupun dia itu si he it, tapi yang ditambahkan s atau es itu hanya kalimat positif ya. Dan hanya si he it dan hanya si he it yang hanya menggunakan s dan es dan hanya di kalimat positif. Jadi kalau misalnya si he it di kalimat negatif dan kalimat tanya itu balik lagi ke verb one. Udah jelas belum Kak? Kalau belum kalau udah jelas sama belum jelas aku kasih lagi soal ya. Oke, selanjutnya. Miss, aku boleh nanya nggak? Boleh dong. Gimana? Ini kalau negatif itu kan tadi ada don't sama does ya. Terus kalau positifnya tadi yang mana? Positifnya kan the train leaves at 6 a.m.
kalau di kalimat positif itu nggak pakai does, ya, tidak ada kata does. The train leaves at 6 a.m. Nih, ya sebentar. Oh, berarti kalau negatif itu yang jangan gitu ya, Miss? Jangan, tidak, bukan gitu. Itu kalimat negatif. The train leaves at 6. Itu ya kalimat positifnya. Ini kalimat negatifnya. Kamu bisa lihat nih perbedaannya. Oh, Nih ya. berarti ada don't, does, sama not. Iya, does not Sama. kan? Doesn't. Kalau disingkat. Leave at 6 a.m. Oh, does-nya di depan berarti ya, Miss, kalau itu positif. Sorry. Di tengah kan? Kalau kalimat tanya baru di depan. Oh iya, kalau kalimat the train does. Ya. Jadi yang atas itu negatif. Sorry, ke positif. Tapi kalau yang tengah itu negatif karena dia ada does-nya, does not itu ya, Miss. Does not ya. Tapi kalau yang bawah itu kan dia tanda apa pertanyaan karena dia does-nya di depan. Ya. Coba ini sekarang, Kak Everest. Saya menulis surat untuk guru saya. Menulis. Menulis tuh apa ya? Menulis apa? Bentar. Ya tahu nggak menulis apa? Menulis. Ini nggak sih Apa? write itu? Iya, Apa benar. sih bacanya? Right, ya Ayo. benar. Tulisannya kan right gitu ya. Tapi bacanya, W-nya itu silence. Jadi right. Cara bacanya gitu. Right. Coba baca. Coba baca. Kak Everest. Like mungkin, Miss. Ngelek ya? Mm. Oke. Coba Kak Lia kalau gitu ya. Saya menulis surat untuk guru saya. I write the letter for my teacher. Miss, sorry kelis. Kenapa? Kenapa? Koneksi itu wifi aku putus. Oh, terus sekarang gimana? Udah bisa? Nah, udah aku pakai data. Oke. Coba Sorry. dilanjut. Saya menulis surat untuk guru saya. Jadi write-nya udah benar ya. Cara bacanya gitu aku udah tulis. Tinggal dibaca aja. Berarti Miss boleh ketik lagi nggak? Soalnya chatnya hilang semua. Oh iya iya ya. Berarti write. Tadi apa? Saya menulis Menulis surat. ya, saya menulis surat untuk guru Surat saya. apa tadi? I write letter for my teacher. Ya, I write a letter for my teacher. Walaupun di sini nggak ditulis ya, saya menulis sebuah surat. Tapi kan artinya surat ini kan bisa dihitung, maka menggunakan a. Ya, jadi semua untuk benda, maksudnya benda yang bisa dihitung menggunakan a. I write a letter for my teacher. Ya. I write a letter for my teacher. Ya. Walaupun nggak ada kata dengan apa tadi sebuah ya, Miss. Jadi Wah. udah langsung ke aja. Udah tahu ya bahwa surat itu kan bisa dihitung. Ya. Selanjutnya, Kak Lia, coba dirubah jadi kalimat negatif dari yang tadi. Tadi kan kalimat positif. Rubah jadi kalimat negatif. I don't write a letter for my teacher. Ya, I don't write a letter for my teacher. Sekarang Kak Everest, dari kalimat negatif coba dirubah jadi kalimat interrogatif. Kayak nge-lag lagi nih ya. Kayaknya nge-lag. Enggak. Ya gimana Kak? Coba dirubah jadi kalimat interrogatif dari kalimat negatif.
dance witness. Mm-mm. Berarti ke negatif ya, Miss? Ke interrogatif. Oh, berarti pakai berarti I does. Bentar, dasnya itu Kan pakai auxiliary verb. Ya, do atau does. Pakai do apa does? bentar, bingung. Itu Bingung ada apa? Miss, may I go to the toilet? Iya ya, silakan. Okay, Miss, thank you, Miss. subjek Jadi tadi does itu untuk subjek apa? she, he, it. Oh, Iya. pakai do karena dia berarti kan ada I, you, they. Ya, coba dirangkai dulu. Berarti bentar, I do write Mm-mm. a Kan lit. kalimat tanya, ini interrogatif. Jadi do sama does-nya di depan. Oh, bentar. Dua-duanya dipakai apa gimana sih, Miss? Satu aja kan? Yang tadi udah benar. Tapi kamu kan tadi bilangnya I do ya, kamu bilang gitu kan? Oh, oh iya Nah, iya kalau iya. untuk Oh, tadi kalimat tanya do-nya. do-nya taruhnya di depan baru I. Do I? Do I write a Mm-mm. letter for my teacher? Iya, benar ya. Do I write a letter for my teacher? Teacher. Sekarang coba nih ya. Kita ada rapat sekarang. Apa? We have meeting right now. Ya, we have a meeting right now atau we have a meeting now. Itu kan kalimat positif. Coba Meeting. dirubah jadi kalimat negatif dari kalimat yang tadi. Do we have a meeting right? Itu interrogatif kan do-nya di depan. Kalau misalnya kalimat negatif jadi di mana dan pakai apa? Pakai do atau pakai don't atau pakai apa? Pakai does. Kenapa pakai does? Negatif ya? Kalau negatif tadi, kalau does itu tahu nggak untuk apa aja? Subjek apa aja? Enggak. She, Oh, he, it. kalau Does itu kan untuk she she, it. pakai does ya? Kalau ini kan subjeknya apa? Berarti bentar itu Kita itu apa? Bahasa Inggrisnya. we Nah, kalau we, jadi pakainya apa? do. Kalau we termasuk she, it nggak? Enggak, karena Nggak. Jadi pakainya, pakainya do, ayu, they, we. ya, jadi pakainya bukan does kan? Mm-mm. Jadi pakainya apa? Pakainya do. Gimana caranya? Coba dirangkai kalimatnya. Do we? Bentar. Kan tadi kita ada rapat sekarang, gimana? We have a meeting now. Kalau sekarang dibikin dari kalimat positif itu dirubah jadi kalimat negatif gimana? Coba Kak Lia mungkin ada tahu, boleh dijawab ya. Kalau Kenapa Kak nih? Lia tahu boleh dijawab. Do Sorry, we Miss. have a meeting right now? We have, itu kan kalimat positif. Tadi kan udah. Oh, ininya nggak dipakai have-nya ya? We have a meeting. Tadi kan we have a meeting right now. We have a meeting Pakai right now. dong, pakai. Jadi kalau kalimat tanya, kalimat negatif itu pakai. Cuma ada yang ditambahkan apa? Kalau misalnya dalam kalimat negatif kan tadi aku bilang
ditambahkan auxiliary verb don't atau doesn't. Coba, jadi kamu harus menganalisa nih. Kalau don't itu yang untuk apa? Untuk subjek apa aja? Yang doesn't itu pakai untuk subjeknya apa aja? Tadi, don't itu untuk subjek apa aja? Ayu Dewi. Ya, Ayu Dewi atau I will you day sama aja. Terus yang pakai doesn't apa aja? She, he, it. Ya, jadi kalau gitu untuk we jadinya pakai apa? Pakai don't. Pakai don't. Ya, pakai Don't. don't. Ya, Oh, coba don't. dirangkai jadi kalimatnya gimana? We don't have a meeting right now. We don't have, ya benar ya. We don't have a meeting right now. Kayak gitu. Ya, udah paham belum nih Kak Everest? Udah. Masih Jadi bingung? Bentar. Tadi we don't have a meeting right now. Oh, we-nya dulu terus setelah itu baru don't gitu ya, Miss? Iya, jadi memang kan setelah subjek baru menggunakan don't atau doesn't. Don't atau doesn't. Terus setelah Berarti subjek. kalimat awal baru di itunya di tengah gitu ya, yang apa? Yang pakai do. Ya. Coba Kak Lia, dari kalimat negatif rubah jadi kalimat tanya. Do we have a meeting right now? Ya, do we have a meeting right now? Selanjutnya nih coba Kak, siapa namanya? Sebentar. Nah, di sini selalu turun salju pada Januari. Coba Kak Everest. Di sini selalu turun salju pada Januari. Kalau di sini tuh. Di sini, jadi pakainya apa? Di sini itu here nggak? Here. Iya, tapi itu bukan jadi subjek. Bentar. Kalian kalau misalnya tahu boleh ya langsung aja dijawab. Yes. Kalian tahu? Tapi takut salah, Miss. Gak apa-apa, sebut aja. Kan kita sama-sama belajar. It always snows at January. Or Di sininya ketinggalan. Di sininya ketinggalan. It always snows here in January. Ya, betul ya. It always snows here in January. Jadi di sini itu menggunakan it. Ya. Karena kalau di sini kan nggak bisa ya dimasukin ke I will you day, nggak nyambung. He see juga nggak nyambung. Jadi lebih cocoknya ke it. Karena lagi pula ya snow, salju. Itu dia itu bisa multifungsi ya. Bisa disebut kata benda, bisa juga disebut kata kerja. Ya. Bisa jadi dua hal. Snow. Kalau snow itu kan sebenarnya kata benda, ya. Tapi dia bisa berubah menjadi kata kerja, ya. Snows, maka karena it, subjeknya it, maka snow-nya menggunakan s. Jadi snows. Sama begitu juga kalau misalnya turun hujan. Hujan apa? Rain. Rain. Tambahin s, rains. Ya, kayak gitu. Nah, coba sekarang Kak Everest. Itu tadi kan kalimat positif tuh yang dikasih tahu Kak Lia. Dirubah jadi kalimat negatif.
Bentar. Sama ya tadi. Ini polanya itu selalu seperti itu. Subjek ditambahkan don't atau doesn't ditambahkan objek. Nah tadi itu pakai apa? Ada kata kerjanya nggak? Kan ada ya. Di Jadi sini, kalau ada iya. kata pakai Bentar, bentar, tadi apa sih? Kalau itu kata kerja tuh pakai it ya? iya benda itu kan pakai it. Bukan kata kerja pakai it, tapi kalau benda semua benda itu pakainya it. Berarti it always does. Kalimat negatifnya sekarang ya, bukan kalimat positif. Kalian tahu? Bentar. It doesn't always knows here in January. Nah, jadi kalau kalimat negatif itu sebenarnya udah benar ya, cuma ada satu yang kurang. Jadi kalau kalimat negatif, kalimat tanya, snow-nya nggak usah lagi pakai S. Jadi bentuk pertama. Ya, Oh ya, ya. Jadi gimana? it doesn't always snow here in January. Ya, it doesn't always snow here in January. Kayak gitu ya Kak Everest ya. Oke. Jadi ada setelah subjek ditambahkan don't atau doesn't. Baru kata berikutnya ya. Kata selanjutnya. Nah, coba itu kan tadi kalimat negatif tuh ya. Coba dibuat jadi interrogatif. Does it always snow here in January? Ya. Does it always snow here in January? Jadi kalau negatif sama interrogatif, kata kerjanya itu nggak usah lagi pakai S. Bentuk pertama. Jadi balik lagi, bentuknya pertama. Kalau interrogatif berarti tadi nggak pakai S ya, Miss? Nggak pakai. Hanya kalimat positif dan hanya untuk si it yang pakai S. Berarti pakai S. Oke. Hmm. Guys. Selanjutnya coba. Oh iya, PR gimana PR? PR. Yang kemarin. Belum. Ya untuk Belum. PR kali ini ya dicatat ya. Kalian bikin, ini kita waktunya tinggal mepet banget nih. Tinggal 20 menit lagi. Jadi untuk PR hari ini membuat kalimat simple present tense ya. Kalau boleh dibikin kalimat positif, negatif sama tanyanya ya. Berapa kalimat, Miss? Simple 5, present. 5 boleh nggak? Oke, Miss. Ya. Simple present tense. Materi kita malam hari ini kan simple present tense. Berarti ada dari 5 pertanyaan itu ada diartiin positif, negatif, sama tanya. Ya, dibikin kalimat. Ya, kalimatnya dibikin kalimat 5. Ya, terus dibikin kalimat positif, negatif, sama kalimat tanyanya. Tapi masing-masing arti, maksudnya masing-masing soal tuh diartiin semua gitu. Kayak Iya. maksudnya Diartiin kayak kemarin. Diartiin ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Jadi maksudnya aku tuh kalau misalnya kalian tuh ada yang salah gitu ya, bahasa Inggrisnya, terus ada bahasa Indonesianya, aku ngerti nih, paham maksudnya kalian tuh apa gitu. Jadi nanti aku bisa koreksi. Oke, Miss. Ya. Nah, sekarang kita bahas nih soal yang kemarin, PR, Kak Everest. Iya. Itu apa? Telling the time kan? Iya, telling the time. Boleh dibaca aja di sini misalnya. Kamu misalnya belum bikin, mau bikin sekarang juga boleh. Aku ya bingung. What the... Contoh.
Boleh misalnya kamu bangun, kamu bangun pagi jam berapa itu. Oh, bentar. Bentar deh, Miss. Kayaknya aku punya catatan. Boleh. Kayaknya aku... Miss mau tanya, Mm-mm. kalau hari Sabtu kan nanti Miss bilang mau gantiin jam pengganti, itu nanti yang jamnya yang seharusnya Sabtu nanti diganti gimana Miss maksudnya? Oh enggak, itu jadi minggu kemarin aku belum bisa, maksudnya belum bisa ngajarin kalian yang baru. Maksudnya belum bisa kalian ngajarin murid baru karena aku harus gantiin murid yang lama, ada kelas pengganti gitu. Lalu nanti jam yang harusnya di jam kami gimana Miss gantinya? Oh nanti tinggal tambahin minggu depan aja. Pokoknya perhitungannya kita les ini perhitungannya kalian tuh 8 kali aja, 8 kali pertemuan aja ya. Oke, thank you Miss. Nah, terus nanti ya untuk tanggal 3 sampai 8 Agustus seperti yang udah pernah aku informasikan di grup juga. Ya aku tuh mau ambil cuti. Jadi makanya udah info kalian tuh dari jauh-jauh hari gitu ya. Nah, nanti akan ada kelas pengganti setelah itu gitu ya. So don't worry gitu ya. Jadi aku ada keperluan keluarga sedikit. Jadi aku harus Oke. off dulu ya. Tapi nanti kita tetap itu pertemuan. Nah, cuma ya kita kalau misalnya kalian izin atau apa ada baiknya diinformasikan ke aku dulu ya 30 menit sebelumnya. Jadi untuk pergantian kelas tuh ada rules-nya gitu ya. Ada ketentuannya. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada nggak ada kabar berita, tiba-tiba nggak masuk, terus aku udah hubungin kalian, otomatis itu kelasnya nggak bisa diganti artinya ya. Dan kalau misalnya ngabarinnya terlalu mendadak juga nggak bisa. Jadi kalau memang mau diganti harus info dari cucu hari ya. Paling lambat minimal 30 menit lah. 30 menit sebelumnya. Miss, tapi kalau maaf Miss sebelumnya, kalau misalnya gini kan dasar-dasar di SMA nih udah dapet, bisa nggak sih Miss upgrade kelas gitu biar lebih ini satset gitu? Sat biar cepet gitu ya. Heeh. Bisa nanti ya. Jadi kalau kalau apa kelas ini kan sebenarnya apa untuk kelas di sini kan kalian tuh belajarnya 3 bulan ya sebenarnya. Tapi kan pembayarannya memang nggak langsung di muka bayar 3 bulan, bayarnya bisa sebulan gitu. Nah nanti kita kalau kalian next bisa lanjut ya kita lihat nanti progresnya gimana gitu. Oke Miss, thank you Miss. Mm-mm. Gimana Kak Everest? Miss, Udah siap? kalau kayak ini bisa nggak sih kayak mana tadi tuh? Kayak I get up at 7 o'clock gitu. I get up at 7 o'clock bisa? 7 o'clock ya. Nah kalau ini kan versi apa? British ya. British kan karena pakai clock. Kalau misalnya pakai versi American itu kan dia pakai AM sama PM kan. Jadi pakainya I get up at 7 AM atau nggak mungkin kan kalian bangunnya jam 7 malam gitu. Pakai 7 PM jadi dong. Ya. Jadi kalau Berarti American ditambahin AM-nya ya, Miss. 7 mm, o'clock. Oh, berarti nggak pakai o'clock nih ya. I get up at 7 AM. ya gitu. Jadi kalau British itu kan pasti menggunakan o'clock, menggunakan past, to, yang kayak gitu-gitu ya. Past to, terus apa lagi? A half, a quarter, gitu-gitu. Ya, itu udah satu tuh. Nah, kurang 4 nih, Kak. Disebutin aja di sini. Oke. Kan masih ada sekitar berapa menit lagi nih. Oke. Bentar. My school start at 8:30 berapa ya? Bentar. Ini gampang ya. Kalau misalnya dalam bahasa American, maksudnya in American style, kamu tinggal nyebutin aja angkanya. 8 sama 30 tuh bahasa Inggrisnya apa?
8, Mm-mm. 13 o'clock. Nah, bedanya 13 nama 30, tahu nggak? Kalau 13 itu 13. Kalau Oh ya, 30, 30. Jadi kalau 8.30 pakainya yang mana? 30 apa 13? kalau 30, 30. Iya, 30 ya. Jadi 8:30, bukan 8:13. Bentar, kok hilang? My school starts My school start 8:30. jangan lupa at. Jadi untuk At menunjukkan kalimat itu pakai at selalu. Karena kan udah spesifik. My school starts at 8:30 a.m. a.m. Kalau versi Oke. British, my school start at a half. Kalau 30 Bentar. kan bahasa itunya apa? 30. Versi Britishnya kan selalu bilangnya a half kan. Ya, it is A berarti half past a half past 8 apa? 8. Jadi nggak usah lagi dibilang a half past 30 karena a half itu udah 30 menit. Jadi a half past 8 ya. A half past. Past 8. Mm-mm. Oh iya, dia kan belum ketu ya, Miss. Tadi aku sempat ngitung 60 Iya. 30. Ya. Nah, jadi patokannya itu 30 ya. Patokannya 30. Jadi kalau 1 sampai 30 kamu menggunakannya pas. Tapi kalau udah 30 berapa tuh tadi? 31 sampai 59 itu baru kamu menggunakan apa? Tuh. Mm-mm. Ya, jadi nggak usah repot-repot. Yang pas itu nggak usah dikurang-kurangin ya. Oke. Mm. School start at 8:30 a.m. Kalau nextnya, bentar. My application. Boleh langsung disebutin aja di sini. Ya, bentar. Bingung. And Nggak apa-apa, disebutin aja nanti kita koreksi sama-sama. Oke. Hah? Bentar, ini tulisannya apa sih? Oh. And take a shower Mm-mm. after dinner. I watch TV Subjeknya apa? and Subjeknya? I. I watch I watch. TV Mm-mm. and go to the bed at 8:30. Sama nih 8:30. 9:30 Tadi p.m. udah 8:30, sekarang 9:30 a.m. p.m. p.m. Karena Oke. go to the bed. Oh ya, Go to bed, kok to the bed. go to bed ya atau go to sleep juga bisa ya. Oh, sleep bisa. Bisa. Jadi kalau itu kan versi American. Kalau versi British, I watch. I watch TV and go to bed Mm-mm. at 30. Apa tadi? Kalau 30 apa dalam yang versi British? Half. Ya, a half. Jangan lupa pakai e. Kalau untuk kalau mau nyebut half atau quarter, kamu harus pakai e ya. A Tapi half. at-nya disebut juga kan? Iya, disebut juga at a half. Oh, I watch TV and go to bed at a half. Mm-mm. Ya, 30 past pas. 9. A half past. A half past Mm-mm. 39. Kan a half itu udah 30, Kak. A half past. Oh, Jadi a half berarti past. langsung a half past 9. Iya, pas ya pas, bukan pas.
Pass. Gimana sih, Mas? Pas Nah, ya? kalau misalnya kamu bilangnya PES, itu maka hurufnya seperti ini. Ini baru PES. Oh, double PASS. Tapi pass. kalau PAST, maka pas. Pas. Ya, Pas. bacanya A. Kalau soundnya E itu pass, lewat artinya ya. Oh, oke. Ayo nih, tinggal 5 menit lagi nih. Ayo, Oke, 2 lagi ya, Miss. ya. Bentar. Eh, ini bagi my alarm clock rings at 7:30 Rings at 7:30 apa? a.m. Oke, terus my alarm clock rings at Rings at 7:30 a.m. Itu kalau yang American British ya. gimana British? British My alarm clock rings at half half past Mm-mm. 7. 7. Ya benar. Coba dong yang Terus lain. Ini kamu sama semua ya. 7:30, 8:30, 9:30. bener-bener. Ayo dong yang lain. Coba. Oke. Oke. Mana tadi? Aku bingung jamnya sih. Tinggal berapa lagi nih? Satu ya? Lagi ya. Oke, ayo dong. Satu lagi nih. I have breakfast with my family around 8:50 a.m. With my family around Around 15 tuh 50 kan ya, Miss? 15. Oh Ada ya, M in. ada 15 Mm, a.m. AM. Coba. Jadi in British, I have breakfast. with my family around Ayo, kalau 15 apa? quarter. Ya, a quarter. Jangan lupa E-nya. Oke. My family around uh wait. Iya, benar tadi. Udah benar. Ya, A quarter. a quarter past Pas. Bukan past pes. Mm-mm. past Apa? it 8 berapa? past 8. Ya, 8. Nah, cara membaca 8-nya, GH-nya itu nggak usah. Silent aja gitu ya, nggak usah dibaca. Jadi kalau aku bilang GH silence, artinya nggak H-nya nggak usah dibaca. Jadi cara bacanya 8 gitu. Sama 8 kan kayak gitu. baca night. Night itu 8 GH-nya nggak 9. usah dibaca alias GH-nya silent. Jadi pas baca tuh kalian cuma sebutnya gini, night. Atau kalau dalam bahasa atau versi Britishnya itu kalian cuma bilang noise gitu ya. Noise. Noise. Ya, itu versi Noise. British. Oh, Nah, berarti itunya nggak apa belakang apa tadi enggak GH-nya GH-nya nggak nggak di usah dibaca. Ya sama kayak gini, daughter. Ya, daughter. daughter. Iya, Daughter. ya gitu benar ya. Jadi GH-nya nggak usah Daughter. dibaca. Kalau versi British malah cara bacanya gini ya. Itu versi American. Dota, Dota. Kayak kalian Dota. bicara wota, wota. Gitu kan? Water air ya. Ya, Water. air, water kan? Ya, kayak gitu ya. Jadi lebih ke pronunciation, pronunciation. Oke, berarti tadi I have breakfast with my family around Mm-mm. mana tadi? Around a At quarter past 8. oh ya, a quarter past Pas, 8. pas. Past 8. Bukan pass ya. Lewat nanti. Pas. Gimana Ya, sih pas? pas ya. Ini aku kasih tau nih ya. Kalau pas kayak gini tuh artinya kan lewat. 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 Kalau pas gini kan lewat ya. Lewat. Sebentar. Aduh, susah banget sih. Lewat ya. Ini. Kalau pas kayak gini artinya bisa lolos ya. Tapi kalau pass gini nih artinya beda lagi ya. Meninggal. Pass away. Ya Allah. Oh, beda. Beda-beda Jadi ya. gimana ada pas, Ya, ada pass, pass, ada pass. Pass itu juga bisa artinya lulus. Lulus. Lulus ujian gitu, pakai pass gitu, pass ya.
Nah, terus bahasa Inggris tuh ada banyak ya yang mirip-mirip. Contohnya ini. Ini kalian sebutnya apa nih? Bacanya apa? Nih. Ini tepung ya, artinya tepung. Tepung terigu gitu. Tahu nggak cara Flow, bacanya? Kalian flow. tahu nggak cara bacanya apa? Floor. Bukan ya. Cara bacanya flower. Flower. Oh, Flower kayak nyebut Tahu nggak? bunga gitu, bunga. Kalau ini bacanya apa? Ini bukan flower nih maksudnya. Ayo coba, ada yang tahu nggak ini cara bacanya apa? Ah, flower. Flower ya. Ini cara bacanya wow. flower. Jadi cara Oh, bacanya tepung sama tangan. dengan tepung. Cuma kan kadang-kadang konteks kalimatnya kan nggak mungkin sama dong. Mm-mm. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi banyak ya kalimat dalam bahasa apa kata-kata dalam bahasa Inggris tuh yang sama kayak gini ya. Cara bacanya, tapi kadang artinya juga beda. Nah, itu deh ya. Oke, thank you all ya. Kita udah sampai nih waktunya. Jangan lupa dikerjakan ya PR-nya ya. Nanti kita ketemu lagi terus kita bahas PR-nya. Oke, Miss, siap. Ya, Ya, Miss. thank you so much. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Bye. Bye, Miss Gita. Bye, Kalia.